Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Hijrah Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita bukan teman dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Anda Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu benda bersejarah, yaitu kapal dari Nabi Nuh. Kita tahu bahwa Nabi Nuh itu merupakan salah satu dari 25 Nabi dan Rasul yang terkenal dengan salah satu mukjizatnya yang selamat dari banjir bandang yang sangat besar dengan menggunakan kapal besar atau bahteranya tentunya untuk menyelamatkan para pengikutnya. Tapi kira-kira di mana sekarang kapal Nabi Nuh itu ya? So, nggak usah berlama-lama, happy watch. Sebelum kita membahas kira-kira di mana sih letak dari kapal Nabi Nuh itu, pertama-tama buat yang belum tahu, aku jelasin dulu gimana sedikit kisah dari Nabi Nuh itu sendiri. Jadi Nabi Nuh itu merupakan salah satu dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani oleh umat muslim. Nah, umur Nabi Nuh ini bisa dibilang sangat-sangat panjang daripada umat dari Nabi Muhammad sendiri. Nah, ketika berdakwah saja saat itu usia dari Nabi Nuh ini itu 500 tahun dan meninggal saat beliau berusia 950 tahun. Nah, Nabi Nuh ini itu diutus kepada umatnya yang suka menyembah sekali berhala. Namun dalam kurun waktu yang lama ketika menciarkan agama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Nuh, hasil yang didapatkan justru tidak sesuai ekspektasi yang dibayangkan. Tidak begitu banyak yang mengikuti ajaran Nabi Nuh, bahkan hanya sekitar 70 sampai 80 orang saja. Sisanya masih membangkang dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh, bahkan termasuk putranya sendiri yang bernama Kan'an. Jadi Nabi Nuh sendiri itu mempunyai 4 orang putra, yaitu Syam, Yafid, Han, dan juga Kan'an. Nah, Kan'an inilah yang membangkang dengan ajaran ayahnya, sementara ketiga saudaranya itu beriman kepada ajaran yang disampaikan oleh ayahnya. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, respon dari kaumnya itu justru menolak ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka bahkan mengolok-olok ajaran yang disampaikan Nabi Nuh tersebut. Mereka lebih yakin bahwa berhala yang mereka sembah itu nantinya akan membawa kebaikan bagi mereka. Namun tak berhenti di situ, Nabi Nuh justru sering mendoakan mereka agar mereka ini diberi hidayah oleh Allah. Dan tak lupa juga Nabi Nuh berikhtiar dengan masih mengingatkan mereka hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Nabi Nuh terus berdakwah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Namun di situ mereka masih juga keras kepala, bahkan menantang Nabi Nuh bahwa jika memang ajaran yang dibawa Nabi Nuh itu benar, maka datangkanlah saja azab kepada mereka. Di situ Nabi Nuh kemudian berdoa dan memohon pertolongan Allah. Disitulah turun wahyu Allah yang memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar. Tanpa sepengetahuan Nabi Nuh apa yang akan terjadi kepada umatnya. Namun di situ Nabi Nuh beserta pengikut setianya membuat perahu yang sangat besar. Sambil membuat kapal atau perahu, Nabi Nuh juga sambil berdakwah kepada kaumnya agar mereka ini segera bertaubat sebelum datang azab Allah yang telah ditentukan. Namun bisa kalian tebak respon mereka bagaimana? Ya, lagi-lagi mereka menolak, mereka mengolok-olok dan mencemooh Nabi Nuh beserta pengikutnya. Bahkan mereka itu sampai membuang kotoran ke kapal atau perahu yang sedang dibangun oleh Nabi Nuh beserta kaumnya tersebut.
Di situ Nabi Nuh tidak putus asa, dia tetap melaksanakan wahyu dari Allah SWT dengan membangun kapal beserta pengikutnya. Kapal tersebut itu kurang lebih 3 lantai dengan panjang sekitar 200 meter, lebar 70 meter, dan tinggi mencapai 25 meter. Sebenarnya tidak ada kejelasan pasti bagaimana Nabi Nuh tahu bagaimana bentuk kapal. Ya kan, bisa dibilang Nabi Nuh adalah orang pertama yang membuat teknologi kapal. Sebelum-sebelumnya belum ada orang yang membuat kapal. Terdapat juga sumber yang mengatakan bahwa ketika itu Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal atau perahu dengan bentuk seperti perut burung yang nantinya akan memuat binatang-binatang dan juga orang-orang beriman. Bahtera itu juga memiliki pintu yang terletak di tengah dengan daun pintunya itu yang menutup dari atas. Nah, selain itu kayu-kayu tersebut yang digunakan untuk membuat bahtera tersebut itu baik di sisi dalam maupun luarnya itu juga dilapisi tir untuk mencegah air agar tidak sampai masuk ke dalam bahtera tersebut. Singkat cerita, ketika perahu atau bahtera Nabi Nuh ini sudah selesai, hujan turun dengan sangat-sangat lebat diiringi halilintar yang begitu sangat bergemuruh hebat, disusul angin berhembus kencang, bahkan suasana saat itu mendung gelap gulita. Bisa dibayangkan air itu semakin naik dan tidak ada tempat berlindung selain dari kapal Nabi Nuh itu sendiri. Nah, kapal Nabi Nuh yang tadinya berisi 3 lantai tersebut, di lantai dasarnya itu berisi hewan-hewan, kemudian di lantai 2 diisi pengikut Nabi Nuh yang beriman, kemudian di lantai ketiganya diisi oleh para kawanan burung ataupun unggas. Masing-masing sepasang untuk sejenisnya. Nah, Nabi Nuh juga membawa benih-benih tumbuhan yang nantinya bisa ditanam saat mereka ini bisa sampai ke daratan kembali. Di situ Nabi Nuh juga mengajak anaknya yang bernama Kan'an. Selain 3 anaknya yang sudah beriman tadi sudah masuk ke kapal dan memohon agar Kan'an ini mau untuk ikut ayahnya. Tapi di situ Kan'an menolak sambil dia ini naik ke daratan yang paling tinggi berharap dia agar selamat. Namun ketika air itu semakin naik, dia hanya berpegang pada sebilah kayu yang mengapung, dan di situ Kan'an juga turut tenggelam bersama orang-orang yang membangkang Nabi Nuh alaihissalam. Dan hujan terus berlangsung sekitar 40 hari 40 malam sampai kemudian kurang lebih 150 harian hujan mulai reda dan mereka mulailah itu sampai ke daratan dan mereka mulailah itu membangun peradaban baru. Mereka hidup dengan ketaatan dan juga kesejahteraan, serta keturunan Nabi Nuh juga semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Nah, pertanyaannya, di mana kapal Nabi Nuh itu sekarang? Kita masuk. Yang pertama, teori pertama, kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi. Nah, teori ini itu didukung oleh firman Allah dalam surat Hud ayat 44 yang artinya berbunyi, difirmankan oleh Allah, wahai bumi, telanglah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan. Air pun disurutkan dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan kebinasaanlah bagi kaum yang zalim. Secara geografis, Gunung Judi terletak di Armenia sebelah selatan dan berbatasan dengan Mesopotamia. Bukit ini berada di dekat kota Jazirah di tepi timur Sungai Tigris di provinsi Mosul, Irak, yang sekarang menjadi perbatasan Suriah atau Syria, Turki. Bukit Judi ini terletak jelas dari daerah Ain Udiwar, Syria. Yang kedua, di dasar Laut Hitam, Laut Nasebar, Bulgaria.
Sejumlah oceanografer menemukan kuburan kapal di dasar Laut Hitam di lepas laut Nasebar, Bulgaria. Sejumlah pihak juga mengkaitkan penemuan kuburan kapal itu dengan banjir besar pada saat masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu, Nabi Nuh dan umatnya selamat dari banjir karena naik sebuah kapal. Nah, diduga kuburan itu adalah kuburan dari kapal Nabi Nuh tersebut. Yang ketiga yaitu Gunung Ararat, Turki. Nah, NAMI atau kelompok penjelajah itu mengklaim telah menemukan sisa-sisa bahtera Nabi Nuh di Gunung Ararat, Turki tersebut. Bentang alam di Gunung Ararat, Turki yang diduga sebagai tempat terkuburnya bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Nah, banyak yang mengira Gunung Ararat dan juga Gunung Judi itu sama, namun secara geografis sebenarnya berbeda. Di sana ditemukan 7 kompartemen kayu besar itu terkubur sekitar pada ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut dekat puncak Gunung Ararat tersebut. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai misteri keberadaan kapal Nabi Nuh alaihissalam. So kalau kalian percaya ada di mana sebenarnya kapal Nabi Nuh itu, atau mungkin kalian punya pendapat sendiri, boleh banget tulis saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.